Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi Salam lah. Satu. Nah, Selamat pagi, siang, sore, malam. salam sahabat santuy. Kali ini kita lagi take antrem atau antrem, apapun bacanya gimana. Enggak, kita harus bikin suasana menegangkan. Ini kan antrem. Oh iya. Andai kata serem, ilusi budaya Indonesia dengan manusia biasa. Sebenarnya itu artinya apa, Bang? Tolong dijelaskan. Ilusi itu kan sebenarnya sebuah gambaran. Ih, Jangan dong. ingat biar bisa bercanda lupa. Lanjut. Iya dong. Iya. Nah, ilusi itu kan sebenarnya sesuatu yang kita bayangkan menjadi apa ya? Contoh gini deh, ketakutan. Ya, takut. Itu kan dari sebuah ilusi berubah menjadi sebuah perasaan. Bentar, pelan. Perasaan takut tuh dari ilusi menjadi perasaan. Gini deh, misalnya lu lagi di jalan nih, di pinggir kuburan deh. Oke. Tiba-tiba lu merinding. Iya. Bayangan lu apa? Ada yang niup. Nah, itu kan ilusi. Ya. Karena belum tentu benar. Belum tentu benar. Bisa aja lu merinding karena ingin BAB kan? Iya, karena menggigil. Iya, menggigil dingin. Karena COVID. mungkin. Iya. Hah? Enggak, karena demam. Iya. Karena demam. Nah, itu. Iya. Jadi emang ilusi itu kan sebuah apa ya? Sebuah bayangan yang menjadi kenyataan. Iya. Kan gitu. Berarti sugesti. Ya, bisa dibilang begitulah, ilusi ataupun sebuah manipulatif lah bisa kita bilang. Iya. Karena kebawa kali ya. Contoh tuh kalau budaya Indonesia, ini gue nggak menghina budaya, tapi menjelaskan. It became an Contohnya, illusion. Iya, kayak reok. Iya. Reok tuh asalnya Reok tuh Probolinggo kan? Iya. Benerin dong, Reok Ponorogo gitu loh. Lu nggak pernah belajar PKN? Hah, salah. Harusnya gitu yang bilang itu gue. Kalau bilang tadi Reok Probolinggo, enggak Bang, Ponorogo. Nah, iya makanya gue lu nggak pernah belajar PKN. PKN sama budaya apa? Oh, zaman kita udah beda. Kan kita beda setahun. Ya tetap sistem edukasi kan beda-beda. Iya. Jadi gitu. Gua K13 lu KTSP 2006. Nggak tahu. Iya. Jadi habis Iya, dari SMA situ, nasional beda ya. ya, Terus jadi habis dari situ, contohnya reok. Deh. rokok lagi. Kan ada tuh yang apa? Yang kepalanya besar nih. Ya reoknya. Ya reoknya tuh. Nah itu kan gue nggak tahu ya, banyak orang yang tahu atau enggak. Itu kan ngangkatnya kan dengan cara digigit, Iya. ya kan? Cuman kan banyak orang yang menghubungkan, wah, ini orang jangan-jangan ada kekuatannya nih. Tanda kutip Tanda kekuatan. kutip. Tapi kan sebenarnya bisa aja itu dilatih, dia tiap hari ngangkat ember. Iya, ototnya dilatih. Iya. Kayak naik gunung, turun gunung bawa 2 ember kayak Iya. Shaolin kan. Ah. Teng. Itu kan sebenarnya based on latihan. Iya. Cuman ada juga yang memang doesn't make sense gitu. Iya. Contohnya Iya. kayak kuda lumping. Mau makan beling ya? Makan beling itu kan sebenarnya nggak masuk akal kan, di perut apa nggak koyak-koyak gitu. Iya. Tapi ada yang pasir. Jadi ada budaya makan pasir itu bener. Jadi apa kalau secara medisnya itu emang ada penelitian kalau kenapa orang tuh bisa enak makan pasir. Ternyata itu ada penelitiannya. Kayak ini gue baru kayak dokter Tirta apa ya? Gue lupa bilang di podcast mana. Ada yang bisa makan pasir dan bisa makan besi. Maksudnya gue nggak tahu ya. Gue sih pernah ya. Jadi baut baru gitu, entah dari mana atau apa, gue mut-mutin, nggak gue makan. Kayak permen manis. Iya. Gue tuh mikir apa dulu gue keturunan debus kali ya, begitu ternyata nggak, itu emang ada penelitiannya. Secara teori mah ada. Iya, dan ada juga yang secara teori emang kayak di beberapa film action luar negeri itu kan kacanya sebenarnya nggak bener-bener kaca. Iya, kayak akrilik kan? Malah kacanya itu bisa dimakan gitu. Yang dari gula, iya. Ya kalau nggak salah gitulah. Iya. Film Hollywood ya? Ya. Nah, tapi apakah itu mungkin terjadi di Indonesia gitu? Jadi emang sebelum persiapan kuda lumping atau apa, dia ritual. Atau bisa saja gelas kacanya itu memang gelas kaca yang eatable, yang bisa dimakan. Kayak di Jepang. Gitu. Ya kita nggak tahu juga kan. Kayak ini deh, yang di Bali tuh jalan di atas api. Ya banyak di Banten ada, di Jawa. Itu kan beberapa ada yang bilang ada beberapa yang bilang dia punya ilmu lah, punya ilmu. Tapi kan ternyata itu bisa dilatih.
secara logika tuh sebenarnya nggak masuk akal. Cuma ternyata ada pelatihannya. Iya, gitu. Jadi emang apa? Emang banyak lah ilusi-ilusi yang Di budaya ini. ya apalagi yang berbau mistis ya. Gue nggak tahu kenapa emang gue nggak ngerti ya. Tapi Indonesia itu banyak banget budaya yang berhubungan dengan dunia mereka. Iya. Ini sih dari awal sejarah mungkin dari taruh kerajaan paling kuat di Indonesia ya, Samudra Pasai ya, atau apa. Kan mereka lebih karena dulu di Indonesia, apalagi Nusantara ya, itu kan masih mempunyai kepercayaan animisme dinamisme. Mungkin karena itu kental karena mistisnya. Jadi bikin budaya itu akan lebih menarik ketika dibantu. Kenapa lu lihat di sini aja, nggak usah ke belakang. Iya. Bambu itu. Iya. Ya, karena saking kental animisme dinamismenya, jadi mungkin lebih menarik kali ya kalau perayaan ini ada sesembahan, bentuk tarian ini diceritakan untuk mengenang belakang. Mungkin dari situ karena animisme dinamisme. Ya kayak Candi Prambanan. Itu kan menurut legendanya kan itu meminta tolong mereka untuk membangun 1000 candi. Yeah. Dan akhirnya kan kurang satu. Akhirnya kurang satu. Dikutuklah beliau di candi itu. Candinya. Tapi kan itu kan ternyata setelah diteliti oleh itu kan tidak memang dibentuk dan distrukturkan seperti candi. Seperti itu. Maling kundang. Iya. Dikutuk jadi batu. Dikutuk jadi batu oleh ibunya. Tapi itu kan atas kuasa Tuhan. Iya. Kalau ceritanya. Itu kan lebih ke ngasih tahu lu jangan durhaka sama lu. Iya. Ya, kayak kita berdua kan. Oh kita berdua? Lu aja dong. Lu jadi bumbu gua. Nah, di Bandung itu ada apa? Apa di Sunda? Oh, Ronggeng. Ronggeng Jaipong. Tangkuban Perahu. Oh, yang nendang perahu setelahnya jadi bukit. Jadi bukit. Itu bukit apa gunung sih? Bukit ya? Lebih ke gunung. Bukan bukit. Dia gunung. Oh. Tapi gunungnya udah nggak aktif. Ya karena kan udah meletus ya kapan itu kan. Nah itu. Ya itu ya banyak gitu loh. Budaya kita yang memang based on illusion. Bukan based on illusion sih sebenarnya, tapi lebih mengarah kepada hal-hal mistis. Yeah. Mungkin itu yang bikin unik kita ya. Indonesia ya. Karena kan contoh nih Eropa. Adanya witch, penyihir, Dracula itu kan dari zaman medieval ya. Abad 1, abad 2 itu udah lama banget. Dan mereka itu sudah mulai hilang kan gitu. Tapi kan katanya masih ada vampir. Oh iya? Iya. Vampir kan katanya kan turunan Rusia. Kerajaan Tsar. Iya kan bener? Enggak, ini gue gak bercanda. Gue bener baca ada. Oh. Iya. Ini kisah Isabel. Annabel yang hilang. Oh, Putri yang hilang. Itu kan katanya keturunan vampir. Oh. Iya. Karena jadi turunan vampir itu kan. Nah gue gak tahu kalau. Tapi balik lagi ke Indonesia kan kita lebih. Ya maksud gue adalah ketika budaya kita terlalu kental dengan itu, ini kan lengket nih budayanya, ya kan? Lengket. Ya, lengket. Gue menggambarkan lengket aja sih. Ada hand sanitizer. Ya, terus. Nah, kan budaya kita kental dengan itu. Sedangkan budaya mereka kan sebenarnya kental udah lama, itu sudah terjadi lama gitu, ya kan? Nah, seiring berjalannya waktu kan akhirnya cerita itu hilang. Iya. Rusia, Baba Yaga itu kan udah hilang. Baba Yaga itu Bigfoot. Iya, Boogeyman. Iya, kayak Boogeyman. Kayak Slenderman gitu nggak sih? Beda ya bentuknya? Beda. Kalau Boogeyman itu lebih yang sosoknya itu tidak kelihatan, tapi bisa membunuh. Kalau yang Bigfoot kan memang bersembunyi. Iya, memang bersembunyi. Nah, makanya yang aku takutkan adalah budaya kita tuh akan hilang nggak ya dengan seiring berjalannya waktu. Ya, atau mungkin dijaga sama orang yang memang dipilih untuk menjaga. Nah, atau bahkan memang benar-benar kalau memang benar dunia kita itu melekat dengan mereka, bahkan mereka yang menjaga mungkin. Iya, biar orang tetap ingat. Iya. Cuman yang terpilih aja kan ingat. Gitu. Cuman ini maaf ya, bukan maksud apa-apa. Cuman dengan adanya generasi yang sekarang melihat bahwa budaya itu sudah mulai terkikis. Ya contoh tempat-tempat ini deh, tempat-tempat yang bersejarah deh, udah mulai ada yang nyoret-nyoret, vandalismenya udah ada. Itu kan tidak menjaga tata krama.
Ya mereka tidak terlihat, cuman kan tetap juga kita harus menjaga tata keramanya mereka gitu. Ya kayak kasus-kasus orang hilang di gunung kan. Ya Hilang bisa aja. Udah dibilang jangan bilang ini bilang itu. Kayak ada tantangan tuh kalau gue lupa di Merbabu atau jangan bilang dingin. Katanya ntar bisa disesatin apa. Kayak ada pasti mitos-mitos gitu pasti ada. Dan memang bener kan ternyata. Ya itu makanya. Jadi sebenarnya budaya kita itu budaya unik. Karena berbeda dengan budaya-budaya lain. Kayak di Eropa nggak ada di. Sangat jarang kan. Kalau Asia mungkin banyak, Jepang masih ada, Cina masih ada, Tiongkok masih ada. Banyak di Jepang bang gitu. Anime-anime itu dari mana? Anime itu dari sejarah. Loh itu kan mitologi. Iya, tapi kan base-nya dari budaya itu tadi. Iya, tapi maksud gua kan tidak budaya mereka tidak begitu kental dengan dunia mereka. Oh iya, kalau kita mereka kan bener berjarak. Oh itu tuh kayak sakral. Iya. Kalau kita kan lebih, oh dia ini begini pasti ada ininya kan gitu. Cocokologi. Bangsa cocokologi lah, bangsa Indonesia. Nah itu, makanya sebenarnya jadi unik gitu, di perbudayaan kita. Gitu. Cuman banyak yang tidak melestarikan. Makanya lebih baik tuh harus menghormati lah. Karena emang keberadaan mereka tuh walaupun tidak terlihat, but they are exist gitu loh. Mereka ada. Jadi ya dihormatin aja lah, jangan. Makanya gue salut itu sama kalau kota di Indonesia itu sama Bali. Bali itu emang perkembangan turisnya itu kan gede. Artinya kan dan random. Iya, artinya kan bukan invasi sih, apa namanya domestiknya. Bukan. Sosial. Serangan luar negerinya itu kan lebih kencang sebenarnya Bali. Invasi budayanya itu kan lebih kencang. Tapi mereka tetap bisa bertahan dengan kebudayaannya. Coba cari satu kota sekarang yang bisa mati dalam waktu satu hari satu malam. Mati di satu hari satu malam. Ya total, berarti pesawat nggak ada, ini nggak ada, kegiatan nggak ada. Hanya di Bali. Atau hari raya Nyepi. Ya. Itu kan emang walaupun ya ada beberapa kasus yang akhirnya orang luar negeri dia datang terus dia ke pantai ini gitu segala macam ya. Cuma artinya kan orang Balinya tuh kayak benar-benarnya harus pulau ini nyepi. Iya, pulau ini. Ya kan, bandara aja dia berani tutup loh bandara dalam sehari 24 jam itu. Iya. Tidak ada penerbangan yang boleh masuk. Ataupun keluar. Itu pun sebenarnya kalau pemerintah Indonesia memaksa ini harus berjalan bla 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 itu kan sebenarnya bisa kan cuma karena itu artinya hebatnya nilai budaya. Nah itu makanya gue bilang hormatilah budaya kita karena kalau tidak dimulai dengan kita, siapa lagi yang mau melestarikan budaya kita itu? Karena budaya kita itu unik-unik. Ya, tapi saking uniknya menurut gue, nah ini terbisnya gini, apa karena saking uniknya? Atau mungkin unik lebih ke saking filosofis dan setinggi itu sentimentalnya. Jadi yang membuat cerita itu tuh kayak memilih orang yang memang terpilih gitu. Jadi seakan-akan anak-anak sekarang atau bilangnya Gen Z ya, generasi Z tuh dibuat tidak anarkis atau memang sengaja mereka dibentuk oleh zaman karena tidak peduli, lebih apatis gitu. Jadi mungkinkah kalau pemegang budaya ini sengaja ya sudah kalau kalian generasinya seperti itu biarlah seperti itu. Jadi yang benar itu biar kami tetap menjaga, biarlah budaya ini mati dengan kami. Mungkin nggak sih gitu? Ya bisa aja. Jadi terpilih gitu loh. Ya, jadi karena emang makanya tidak semua orang mampu menjalankan budaya Indonesia. Iya, dan kayak ada ritualnya, ya, puasa apa-apa. Apalagi tata kerama lah itu jadi ciri khasnya Indonesia banget kan. Itu dasarnya dari budaya. Iya. Tata kerama seperti itu. Sekiranya gitu aja. Apa lagi? Intinya tetap berusaha hormatilah. Iya, walaupun mereka terlihat ataupun tidak, ya tetap dihormati. Jika ada pantangan, dengarkan saja, lakukan saja. Bertanyanya nanti aja belakang. Ya, kalau udah berpindah dari tempat itu, udah di teritori itu. Gitu. Saya Odong. Saya Arni Groho. Selamat mendengarkan. Terima kasih. Terima kasih telah mendengarkan. Itu yang benar.